Gagal bayar di pinjaman online Artaniaga di bulan Juni 2025 ternyata sangat berbahaya. Nah, di video ini saya jelaskan gimana solusinya. Jadi gini ya, Artaniaga ini sebenarnya bukan aplikasi yang jahat. Mereka legal kok. Tapi kalau kamu udah mulai telat bayar sehari aja, jangan kaget kalau tiba-tiba HP kamu jadi rame banget kayak pengumuman audisi Indonesian Idol gitu. Bukan dari temen, bukan dari mantan yang kangen, tapi dari DC lapangan atau DC online yang so akrab. Selamat pagi kak, kami ingatkan untuk segera melunasi tagihan Anda ya, bla 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 gitu. Mereka ini puitis loh kadang. Ada yang bilang kalau tidak bayar hari ini akan kami tindak lanjutkan ke lapangan gitu. Tapi tenang dulu, ancaman ini itu semacam teatrikal lah, biar kamu itu panik duluan. Faktanya banyak yang curhat kalau DC dari Artaniaga ini cuma ngomong doang. Katanya mau datang ke rumah tapi nyatanya ya nggak nyampe-nyampe gitu. Banyak cerita, ternyata jarang banget yang bener-bener didatangi. Kebanyakan ya cuma dapat WhatsApp, dapat SMS, dan kadang-kadang nelpon dengan nada suara yang cocok buat main peran di sinetron. Galak di awal, lemah lembut di akhir gitu. Tapi kalau kamu lagi bener-bener nggak punya duit, jangan nekat gali lubang tutup lubang. Terus pinjam lagi dari pinjol lain. Itu bukan solusi, itu cuma latihan buat jadi pemain sirkus yang jago lempar-lempar bom waktu. Dan satu hal penting yang perlu kamu tahu adalah Artaniaga ini udah terdaftar di OJK dan juga masuk di AFPI. Itu artinya mereka nggak bisa sembarangan nagih. Ada aturan mainnya, nggak boleh nuduh sembarangan, nggak boleh sebar data, apalagi bikin kamu malu-maluin di grup keluarga. Jadi kalau ada yang maksa, bentak-bentak, atau ngancam nyebar data kamu ke seluruh galaksi, kamu bisa catat aja, kamu bisa screenshot, kamu bisa rekam suaranya, kamu bisa bikin video reaction sekalian kalau kamu mau gitu. Terus kamu bisa melaporkannya ke OJK, biar mereka yang ngurus itu. Nah ini nih yang kadang orang suka lupa, OJK itu nggak cuma ngurus perusahaan, tapi juga membantu melindungi nasabah. Jadi kalau kamu udah jujur bilang belum bisa membayar, ya itu langkah pertama yang paling benar. Karena DC itu paling males loh ngadepin orang yang udah pasrah. Soalnya nggak bisa diancam-ancam lagi gitu. Kayak misal kalau ada nasabah yang bilang, "Bang, saya sadar, saya miskin. Mau diapain lagi kalau emang saya udah nggak bisa membayar gitu." Nah, langsung diem DC-nya tuh, ngelus dada sambil ngelirik ke dompet sendiri gitu. Terus yang penting juga adalah jangan percaya joki pinjol. Jangan tertipu sama yang ngaku bisa menghapus data di BI Checking, bisa menghilangkan utang kamu dalam 3 hari tanpa puasa gitu. Itu adalah joki abal-abal gitu. Yang ada kamu malah ketipu 2 kali. Satu sama aplikasi, satu sama tukang hapus data yang palsu gitu. Sakitnya ya jadi double. Jadi intinya kalau kamu emang lagi kesulitan bayar pinjaman di aplikasi Artaniaga, ya hadapi aja dengan kepala dingin dan hati lapang. Jangan buru-buru panik yang berlebihan, komunikasikan aja ke pihak mereka. Bilang aja terus terang kalau kamu belum bisa membayar. Intinya jangan memberikan harapan palsu, kayak misal ngasih tanggal sekian bakal bayar, itu jangan ya. Dan juga yang penting juga untuk diperhatikan adalah kamu itu nggak sendirian. Banyak banget yang ngalamin hal yang sama. Dan semuanya pasti punya cara masing-masing buat bertahan gitu. Dan kalau kamu emang niat membayar suatu saat nanti, pasti ada jalan. Bahkan DC pun yang ngerti gitu. Selama kamu kooperatif dan nggak banyak dramanya, mereka juga nggak akan main kasar. Jadi tenang aja, gagal bayar itu bukan akhir dari segalanya. Hidup masih panjang, cicilan juga masih bisa diperjuangkan. Yang penting jangan kehilangan akal sehat.